Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Aditya Pramudia Sunandar. Saya akan menjadi pewawancara Anda di sesi seleksi beasiswa unggulan tahun 2024. Boleh perkenalkan diri Anda, siapa dan status pendidikan Anda? Kayak Kak, maaf Kak, sebelumnya itu kalau misalnya sama dosennya juga itu manggil Pak. Kalau misalnya itu cowok Iya, kan Kak? iya. Langsung ya, nggak usah nanya-nanya dulu. Oke, saya ulangi ya. Ini anggap kita sedang tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Aditya Pramudia Sunandar. Di sini saya akan sebagai pewawancara Anda untuk seleksi beasiswa unggulan tahun 2024. Silahkan boleh untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ulil Hidayah Lubis, biasa dipanggil Ulil. Saya berasal di sebuah desa terpencil di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat ini saya tengah menempuh pendidikan S1, yakni pada semester 1 di Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan fisika. Saya Oke. merupakan Lanjut boleh. Saya merupakan seseorang yang sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan literasi dan juga numerasi. Dan selama bersekolah, dari SD sampai SMA, saya aktif dalam berbagai hal-hal yang terkait dengan tersebut, seperti Olimpiade Fisika, Matematika, Lomba Karya Tulis Ilmiah, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Ulil. Em, Ya. Kenapa memilih pendidikan fisika di Universitas Negeri Medan? Kenapa enggak ke negeri UNY, negeri Jogja, negeri Padang, atau pendidikan Indonesia di Bandung? Ya, Pak. Terima kasih. Saya merasa bahwa salah satu alasannya yang pertama adalah Universitas Negeri Medan itu juga di Sumatera Utara ini merupakan salah satu universitas terbaik. Jadi untuk kualitas itu saya tidak ragukan lagi karena universitas pendidikan di Sumatera Utara itu yang terbaik adalah Unimed kalau untuk pendidikan. Selain itu saya juga ingin fokus berada di Sumatera Utara agar nantinya saya bisa lebih dekat dengan keluarga juga dan apa yang eh, saya bisa lebih dekat dengan keluarga juga seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Em, Boleh ceritain nggak apa sih kelemahan dan terbesar dari diri kamu? Ya, kalau untuk kelemahan di dalam diri saya adalah saya terlalu suka kepada hal-hal yang terlalu produktif. Jadi terkadang saya itu ambis dalam mengejar berbagai hal sehingga saya seringkali eh, dalam satu waktu itu banyak hal-hal yang saling berdekatan untuk jadwal sehingga untuk mengatasi kelemahan tersebut saya selalu berusaha untuk membuat to-do list setiap hari dengan jadwal yang tetap eh, apa namanya dengan jadwal yang tetap eh, dapat diatur sedemikian rupa, Pak. Kalau kelebihannya? Kalau untuk kelebihan, saya merupakan orang yang sangat pekerja keras. Jadi ketika apa yang saya ingin dapatkan, saya akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Sedikit cerita juga, ketika saya dulu di SMA, itu gagal masuk ke sekolah unggulan yang saya inginkan, maka ke depannya saya berusaha untuk mendapatkan universitas yang saya impikan. Oleh karenanya, selama SMA, saya tidak mau mengulangi kesalahan yang lama, jadi saya selalu berusaha untuk belajar, ikut lomba, dan lain sebagainya, mempertahankan nilai rapot sehingga hasil dari kerja keras saya selama SMA tersebutlah yang mengantarkan saya di Universitas Negeri Medan ini, Pak. Oke, kalau boleh tahu di SMA aktivitasnya apa saja ya? Kalau untuk di SMA, saya aktif dalam berbagai lomba dan juga organisasi. Kalau untuk yang pertama organisasi itu, saya menjadi pendiri dari organisasi Gerakan Literasi Sekolah dan juga organisasi Kelompok Ilmiah Remaja. Jadi kalau terkhusus di kelompok ilmiah remaja itu, saya melakukan mentoring terhadap adik-adik dan juga teman-teman yang berada di kelas KIR dalam hal lomba karya tulis ilmiah, baik itu dalam melakukan presentasi dan juga revisi terhadap full paper karya tulis ilmiah. Selain itu, kalau di ELGLS, Gerakan Literasi Sekolah, kami melakukan kegiatan-kegiatan yang dengan harapan dapat meningkatkan minat dan juga
minat terhadap literasi anak-anak dan juga siswa-siswi di kalangan sekolah. Kami membagikan buku dan juga aktif dalam hal memberikan pengajaran kepada anak-anak di desa. Selain itu, kalau untuk lomba, saya aktif dalam lomba karya tulis ilmiah dan juga lomba-lomba olimpiade seperti olimpiade numerasi seperti matematika dan juga fisika. Kalau untuk karya tulis ilmiah dan juga kepenulisan juga saya sangat suka, seperti cerpen dan juga puisi. Oke, luar biasa ya. Nah, itu ngatur waktunya tuh bagaimana tuh selama SMA? Kalau untuk selama SMA, itu yang pertama saya melakukan lomba-lomba yang bisa dilakukan secara online, itu saya lakukan di rumah. Jika misalnya ada lomba karya tulis ilmiah, berarti kan full papernya itu dikerjakan di rumah. Jadi tidak mengganggu aktivitas saya ketika berada di kelas, Pak. Jadi di kelas pun saya tetap mendapatkan ranking 1, tidak mengganggu aktivitas kelas. Sedangkan untuk organisasi dan hal lain sebagainya itu saya lakukan setelah pulang sekolah. Sehingga jadwal dengan antara lomba, organisasi, dan juga kelas saya tidak tertinggal. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Sangat baik. Nah, kalau boleh tahu waktu itu em, masuk ke UN UNM ya, Negeri Medan itu jalur apa, Dek? Itu saat itu saya melalui jalur SNBT, Seleksi Hmm. Nasional Berdasarkan Tes, Kak. Pak. Oke, oke, sebentar ya. Ya. Selanjutnya, em, apa sih pencapaian terbesar yang pernah Adek dapatkan atau lakukan selama sampai sekarang gitu? Seperti yang sudah saya katakan tadi, Pak, bahwa saya sering ikut lomba, tetapi saya merasa bahwa pencapaian terbesar saya adalah bukan ketika saya memegang medali ataupun menjadi juara pada suatu perlombaan. Pencapaian terbesar yang saya rasakan adalah ketika saya berhasil mengantarkan orang kepada keberhasilan. Contohnya di grup KIR dan juga GLS, di grup KIR misalnya, saya mementori anak-anak dan juga adik-adik kelas, sehingga ketika saya mendapatkan informasi, Kak, ataupun di grup itu kami manggil coach, saya dipanggil coach, coach saya dapat juara seperti itu. Jadi itu merupakan prestasi yang paling saya banggakan sebagai seorang calon guru. Melihat anak-anak didik saya berhasil berkat apa yang saya lakukan. Oke, Seperti itu. luar biasa. Oke, kira-kira target kuliahnya nih mau mau selesai berapa tahun nih? Untuk target kuliah itu saya ingin cum laude dengan semaksimalnya 3,5 tahun, Pak. Oke, kenapa harus 3,5 tahun? Tentunya kalau 3,5 tahun ke depannya saya memiliki waktu yang lebih banyak lagi untuk dapat berkontribusi kepada mimpi dan juga sekitar saya, Pak. Jika misalnya saya berlama-lama lebih dari 3,5 tahun atau lebih dari 4 tahun lewat, itu maka waktu saya habiskan hanya untuk belajar apa yang sebenarnya saya dapat kerjakan lebih cepat, sehingga saya tidak bisa lebih cepat untuk melakukan hal-hal banyak hal-hal yang dapat saya lakukan ke depannya untuk Mm-mm, kontribusi saya pada Indonesia dan juga sekitar saya, Pak. mm-mm. Kira-kira selama S1 nanti kuliah mau ngapain aja? Saya sudah membuat banyak planning tentunya ketika berkuliah. Yang pertama itu di semester pertama saya ingin mempertahankan IPK saya terlebih dahulu. Saya ingin membuat IPK saya bagus dulu karena pengalaman saya dari SMA, hal pertama yang kita dapatkan itu adalah hal yang selanjutnya kita dapatkan juga. Jadi ketika IPK saya bagus pada semester pertama, saya yakin kedepannya juga akan saya dapat mempertahankan hal tersebut. Jadi yang pertama itu membuat IPK saya menjadi bagus. Yang kedua, saya juga ingin aktif berorganisasi, baik itu eksternal maupun internal. Kalau untuk internal, saya ingin aktif dalam PKM karya tulis ilmiah, dan juga kalau eksternal itu ya, saya ingin aktif di ISEC ataupun misalnya student katalis dan juga lain sebagainya. Lalu lanjut, saya juga ingin aktif dalam lomba. Seperti SMA, saya telah merencanakan untuk ikut PIMNAS, untuk ikut berbagai program dari Merdeka, kampus Merdeka juga, seperti PKM, dan juga MSIB, seperti itu.
Oke, Pak. luar biasa ya, sudah punya rencana dan tahu mau ngapain aja di selama S1. Kira-kira nih kalau udah selesai S1, rencana kamu selanjutnya apa? Rencana saya tentunya setelah lanjut S1, saya ingin melanjut ke S2 dulu, Bapak. Jadi ketika melanjut ke S2, saya selanjutnya akan fokus untuk melakukan berbagai hal yang telah saya rencanakan sebelumnya, yakni saya ingin melakukan kolaborasi bersama teman-teman dan juga dosen-dosen untuk membuat sebuah aplikasi yang misalnya yang pada saat ini saya rencanakan, yakni aplikasi pembelajaran tentang fisika, di mana pada aplikasi ini nantinya murid-murid itu lebih dapat memahami pelajaran fisika itu secara menyenangkan. Jadi tidak membosankan dan juga selama ini ketika saya katakan jurusan apa? Fisika. Banyak orang yang sudah takut dengan mendengar fisika. Jadi saya ingin menghilangkan mindset tersebut bahwa fisika bukan hal yang sulit melalui penelitian yang akan saya lakukan ke depannya. Oke, kamu walaupun masih jauh ya, kamu udah tahu nggak kamu kalau disuruh ngerjain skripsi mau tentang apa skripsinya? Iya, jadi seperti rencana saya tadi Pak, untuk rencana skripsi saya ke depannya ya tentang pembuatan aplikasi tadi, Pak. Aplikasi di mana saya itu membuatnya PCC. Namanya PCEC, Fisika Mudah. Fisika Mudah, seperti itu, Pak. Fisik Jadi hal-hal easy. yang Oke, apa sih yang menurut kamu membedakan dirimu dengan kandidat lain? Kita kan punya ribuan atau belasan ribu kandidat nih. Apa yang membuat kamu tuh beda gitu? yang membuat saya beda tentunya karena saya memiliki komitmen dan juga keinginan yang besar untuk berkontribusi pada Indonesia. Melalui beasiswa ini, saya tidak hanya ingin untuk mendapatkan bantuan finansial saja, tetapi saya ingin bertemu dengan banyak awardee dengan beasiswa unggulan. Saya yakin saya dapat bertemu dengan kakak-kakak awardee yang lain, teman-teman saya juga yang hebat dari seluruh Indonesia melalui mentoring yang diberikan juga. Saya yakin saya dapat menyalurkan berbagai ide dan aspirasi saya sehingga akan berkontribusi untuk Indonesia ke depannya. Seperti itu. Oke, siap, bagus, luar biasa. Selanjutnya, hmm, kenapa sih kamu memilih beasiswa unggulan kok nggak beasiswa yang lain gitu? Yang pertama, Pak, karena namanya beasiswa unggul. Jadi saya yakin bahwa beasiswa unggul untuk manusia unggul dan untuk mewujudkan Indonesia yang unggul. Jadi saya percaya bahwa melalui beasiswa unggulan ini saya dapat lebih baik lagi. Saya dapat mendapatkan bantuan finansial, tapi selain itu seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa beasiswa unggulan ini melewati berbagai seleksi tahapan. Jadi melalui tahapan tersebut pun saya dapat belajar. Tidak hanya seperti beasiswa yang lain misalnya hanya mengunggah ini itu tidak ada esai ataupun kontribusi seperti itu. Jadi saya percaya bahwa melalui beasiswa unggulan ini saya dapat berubah menjadi manusia yang lebih unggul dan dapat berkontribusi juga untuk Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih, luar biasa ya. Sebentar. Oke. Kan kamu nggak ada laptop nih. Nah, terus nanti kuliahnya bagaimana dong? Kan mayoritas perkuliahan kita menggunakan laptop, kemudian kita juga bikin skripsi pakai laptop. Nah, bagaimana cara kamu mengatasi itu? Kalau untuk hal tersebut sudah saya pikirkan dari lama juga, Pak. Sekarang saya dari SMA pun saya ikut berbagai lomba itu saya tahu kan itu dapat hadiah, misalnya seperti itu. Jadi untuk sekarang pun untuk mendapatkan laptop, saya akan fokus pada lomba dan juga kegiatan-kegiatan. Saya akan bekerja juga paruh waktu ataupun freelancer sehingga nanti akan sedikit terkumpul untuk dapat membeli laptop. Oke. Oke, apa sih yang memotivasi di tengah keterbatasan kamu nih? Apa yang memotivasi kamu untuk terus berproses belajar gitu? Yang pertama bahwa saya memiliki prinsip, Pak.
What happens today is the result of what we did yesterday, and what happens tomorrow is the result of what we do today. Jadi apa yang saya lakukan, yang saya dapatkan hari ini adalah apa yang saya lakukan kemarin. Ketika saya sekarang berada di Universitas Negeri Medan, itu adalah hasil dari apa lomba-lomba ataupun kegiatan dan juga perjuangan yang saya lakukan semasa SMA. Jadi saya percaya bahwa apa yang saya lakukan hari ini juga akan berkontribusi baik pada masa depan saya dan juga masa depan Indonesia. Saya percaya bahwa ketika saya beraksi untuk hari ini, maka akan banyak hal baik yang saya dapatkan ke depannya. Itu merupakan sebuah hukum alam, saya rasa. Jadi, saya percaya bahwa dengan aksi kecil yang saya lakukan sekarang, berbagai perjuangan dan keterbatasan, saya yakin ke depannya itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Hmm, oke, kalau begitu. Kalau misalnya nih, kamu tidak lolos di beasiswa unggulan, maka apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama, saya akan mengevaluasi kesalahan apa ataupun kekurangan yang saya lakukan sehingga saya tidak berhasil di beasiswa unggulan ini, Pak. Jika memang dari internal saya akan berusaha untuk memperbaiki lagi dan saya juga akan mencoba lagi untuk mendaftar di tahun berikutnya. Dan juga untuk jika ada masalah eksternal, saya juga akan berusaha untuk terus mengupgrade diri saya sehingga kedepannya saya bisa lebih menjadi layak lagi untuk mendapatkan beasiswa unggulan ini. Oke, siap. Mungkin selanjutnya, hmm, rencana kontribusi kamu, rencana karya kamu apa sih? Dan Ya, kenapa kamu memilih itu? ya Pak, seperti yang sudah saya katakan tadi, rencana karya saya ke depannya yaitu membuat aplikasi PCIC tadi, Fisika Mudah untuk Indonesia, yang harapan saya anak-anak Indonesia ini nantinya lebih mudah dalam memahami fisika dan juga tidak menganggap bahwa fisika itu mudah karena saya percaya kita sebenarnya anak-anak itu sebenarnya pandai fisika tetapi mindset mereka lah yang pertama. Begitupun saya ketika saya SMA, saya merasa bahwa fisika itu sulit tetapi ketika saya mencoba berpikir bahwa fisika itu sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Jadi saya coba merubah mindset saya dan akhirnya saya bisa dan tidak saya yakin tidak semua anak-anak yang berpikir dapat mengubah mindsetnya seperti itu. Jadi melalui isi ini ataupun kontribusi yang akan saya berikan melalui karya sebuah aplikasi PCIC, saya yakin dapat berkontribusi lebih baik lagi untuk Indonesia. Oke, siap. Kalau begitu, menurut Anda, kenapa sih Anda itu layak sehingga kami itu harus memilih Anda sebagai awardee beasiswa unggulan? Yang pertama, saya itu layak karena saya merupakan seorang yang berprestasi. Seperti salah satu syarat daripada beasiswa ini, selama SMA saya aktif dalam berbagai lomba dan juga organisasi. Yang kedua, saya juga memiliki komitmen yang besar untuk dapat berkontribusi pada Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu penilaian yang sangat penting menurut saya untuk penerimaan beasiswa ini. Karena ketika saya memiliki komitmen, saya dapat lebih uh, dapat beraksi lagi untuk Indonesia. Oke, siap. Oke. Boleh closing statementnya sebelum saya tutup sesi wawancara hari ini? Baiklah, terima kasih Bapak atas kesempatan yang sudah diberikan. Besar harapan saya dapat menjadi awardee daripada beasiswa unggulan ini ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ulil. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Eh, tidak ada, Pak. Oke. Oke, terima kasih Mbak Ulil atas sesi wawancara hari ini. Saya cukupkan untuk sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hasilnya memuaskan. Ya, Oke. Kak maaf, Oke, dah Kak ya. maaf banget. Hah? Soalnya ini maaf banget Kak. Soalnya tadi lagi ada kerjaan terus langsung lihat chatnya, jadi kurang persiapan gitu Kak.
Saya pikir kamu udah Jadi sangat belibet. siap ya. Saya Enggak, pikir Kak, belibet jadi. nggak masalah kalau aku pikir itu nggak terlalu terlalu parah sih kalau belibetnya ya. Ini aku langsung masuk feedback ya. Ya. Oke. Yang pertama tidak perlu terima kasih setiap menjawab. Jadi kalau ditanya langsung jawab aja on point. Itu sama juga kayak nggak usah bilang seperti yang saya sampaikan sebelumnya Pak, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, nggak usah kayak gitu. Kalau ditanya jawab aja, nggak perlu seperti yang saya sampaikan tadi itu nggak enak di hati didengarnya. Jadi langsung aja sampaikan, kamu ditanya apa? Ya udah jawab aja pertanyaan itu gitu. Kalau mau nyatat nggak apa-apa loh ya. It's okay, no Ya, problem. ya, Terus, hmm, ya silakan kalau mau nyatat atau apa silakan aja, nggak apa-apa. ya, Kak. Oke udah kalau udah kabarin. Dari HP aja, Kak, dicatatnya. Iya boleh boleh. Udah. Udah, Kak. Oke, yang kedua, pemilihan universitas itu sebenarnya tadi udah cukup bagus sih penjelasannya. Kamu boleh juga tambah kayak ada mata kuliah. Misalnya kamu kan bisa lihat ya di kurikulum UNM. Ada nggak satu Unimed, ada nggak satu mata kuliah yang menurut kamu tuh menarik banget gitu. Nah, Hmm. kamu bisa itu jadi alasan kamu memilih di sana. Tuh. Ya. Kemudian yang kedua, kamu juga milih ada dosen yang bikin kamu tertarik nggak di sana, atau ekskul Hmm. yang bikin kamu tertarik nggak di sana, atau kamu mungkin pernah punya pengalaman sebelumnya di Unimed? Ada pernah? Kalau untuk lomba nggak pernah, Kak, di email. Nah, itu berarti nggak perlu disinggung. Yang penting ya kayak mata kuliah apa yang bikin kamu tertarik di sana. Iya. Kemudian cara bicaramu udah bagus, cara menjawab kamu udah bagus, udah natural, udah baik, udah jadi versi kamu sendiri sih kalau menurut saya ya. Karena saya bisa juga tahu nih apa kamu memang mau buat-buat jawaban atau memang nada kamu itu dibuat-buat sedemikian rupa. Karena kan kadang kita pengen nadanya kayak sangat-sangat formal ya. Saya pikir santai aja, namanya juga wawancara nggak perlu formal-formal banget. Iya, Kak. Tetap formal. Maksud saya jawabnya ya sesantai kita, semudah kita. Jangan sampai Anda nanti miskonsepsi kalau Anda santai-santai nggak gitu ya. Kemudian kamu juga bisa ngasih alasan sih, kayak kamu punya kekurangan, kamu ambisius gitu kan. Kalau akhirnya kamu ngasih solusi, bikin to-do list dan sebagainya, which means itu very very good ya. Sangat baik ketika kamu bisa ngasih alasan terhadap suatu aktivitas yang menurut kamu kurang baik. Atau misalnya kamu ngasih tahu kelebihan kamu ini, kemudian kamu itu bisa ngasih contoh dari kelebihan kamu. Nah, itu udah Hmm. sangat baik kalau menurutku. Iya, Kak. Manajemen waktu jawabannya baik. Tidak perlu ini ya, seperti yang sudah dikatakan tadi Pak, itu langsung jawab aja. Sudah natural, bisa menjelaskan. Nah, saya suka ya kamu bisa jelasin ngapain aja sih nanti kamu selama kuliah. Kamu udah tahu mau S1 ngapain aja, nanti mau ikut apa aja, nanti skripsi juga kamu udah ada bayangan setidaknya. Meski masih sederhana itu bagus. Syukur lagi kamu sekalian nyari siapa sih dosen yang mau kamu jadiin dosen pembimbing misalnya. Nah, itu buat nambah-nambah kamu gitu ya. Kan di Iya. sesi hari ini tuh kamu masih sifatnya general ya, belum pertanyaan soal akademik terlalu dalam. Nah, tapi Hmm. ketika kamu acara, ya tadi, ketika kamu alasan memilih Unimed, jangan pakai alasan lebih dekat dengan keluarga. Ya, tapi Iya. pakailah alasan-alasan yang akademis. Kayak tadi kamu bilang menurut saya Unimed juga salah satu universitas pendidikan terbaik di Sumatera Utara gitu. Selain itu ada mata kuliah yang ingin saya dapatkan gitu. Selain itu ada Hmm. ekskul yang menurut saya bisa membantu saya untuk berkembang gitu. Itu boleh. Iya. Atau mungkin kamu punya guru yang menginspirasi kamu lulusan Unimed sehingga kamu mau lanjut di Unimed. Ada. Iya, ada. Iya, Kak. Gurunya, Nah, Kak, yang jadi alasan saya sebenarnya juga. Nah, itu bisa diarahkan. Kalau kamu tertarik di Unimed, itu alasannya itu gitu. Hmm. Kemudian cara kamu jelasin tantangan kuliah kamu, kayak keterbatasan laptop itu juga udah sangat baik. Kemudian bisa kasih contoh tadi ya, jangan terlalu sering menyinggung. Nah, bantuan finansial ya, itu udah pasti kamu dapetin, tapi jangan terlalu sering kamu menyinggung itu.
Kamu boleh disinggung tadi satu kali boleh, tapi kamu tambahin lagi. Saya juga ingin membangun jejaring dengan para award di BU, kemudian bisa berkontribusi menjadi generasi unggul setelah menjadi awardee dan sebagainya gitu. Jadi itu memang salah satu itu taruh di akhir aja nggak apa-apa. Tapi di awal kamu punya nilai yang sama, punya value yang sama, kemudian kamu pengen ibaratnya berkontribusi dan berjejaring dengan para awardee itu boleh. Selanjutnya, em, udah sih. Untuk closing statement mungkin kamu bisa dicari ya, kira-kira closing statementnya apa. Mungkin bisa kayak, baik Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti sesi wawancara ini. Saya memahami bahwa banyak sekali calon award yang menurut saya layak, tapi saya juga merupakan salah satu generasi unggul yang menurut saya juga memiliki kelayakan untuk mendapatkan beasiswa unggulan ini. Hal ini dibuktikan dari pengalaman saya, komitmen saya, dan prestasi-prestasi yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Sehingga semoga saya bisa bekerja sama dengan baik dengan beasiswa unggulan dan menjadi awardee dari beasiswa unggulan. Ya, singkat aja, nanti coba dicari closing statementnya. Kalau diminta nanya, usahakan nanya. Kayak misalnya, baik Bapak, tadi sebelumnya aku kasih contoh ya ke tim sebelumnya. Baik Bapak, kira-kira, em, baik, terima kasih Bapak kesempatannya. Kira-kira, baik Pak, saya ingin bertanya, kira-kira kontribusi seperti apa sih Pak yang diharapkan dari para awardee beasiswa unggulan nantinya gitu? Atau baik Pak, semisal saya menjadi awardee, kira-kira kontribusi apa sih yang Bapak harapkan gitu dari saya untuk Indonesia atau untuk lingkungan saya gitu. Ya, kalau untuk alasan kenapa kamu layak itu menurut kakak gimana kak? Bagus Jawaban menurutku, selanjutnya. kamu bisa mulai dari karakter, kemudian dibuktikan dengan prestasi, kemudian dibuktikan dengan komitmen dan rencana karya. Jadi misalnya gini, tapi ingat, jangan meremehkan orang lain. Jadi terima kasih Ya. Bapak. Baik Bapak, saya yakin bahwa calon yang lain itu juga memiliki kelayakan untuk menjadi awardee. Namun saya yakin saya juga bisa menjadi awardee karena kelebihan karakter saya yang punya komitmen, yang mau bekerja sama, dan juga punya keinginan untuk mencapai puncak tertinggi. Hal ini sudah saya buktikan dengan prestasi-prestasi saya selama SMA dan juga rencana studi yang sudah saya susun sedemikian rupa. Selain itu, rencana karya saya juga sudah sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada di pendidikan kita, utamanya dalam proses pembelajaran fisika. Jadi, saya yakin saya bisa menjadi salah satu generasi unggul yang menerima beasiswa unggulan ini, dan saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa menerima saya atau memberikan kesempatan kepada saya untuk menerima beasiswa ini. Tuh. Nah, bisa kayak gitu juga. Ya kak. Kalau Tapi misalnya overall kak, udah bagus sih tadi. ya kak. Hmm? Kalau misalnya kak, gini kan, kalau di SMA saya itu kan kak, banyak itu ada guru yang dia bukan guru fisika tapi dijadiin guru fisika karena kurangnya guru fisika gitu. Jadi kalau misalnya alasan saya memilih jurusan fisika, salah satunya karena kurangnya guru fisika di daerah saya itu, menurut kakak eh, gimana kak? Enggak sih menurutku. Menurutku kamu Enggak. bisa alasan kayak kamu ngelihat teman-teman belajar fisika tuh kurang asik, kurang seneng gitu. Misalnya ketika belajar materi apa gitu. Hmm, Mereka kesulitan memahami materi itu. ya Nah, kak. kamu bisa berangkat dari materi itu. Kamu bisa ngasih insight. Oh, ketika saya belajar, teman saya kesulitan nih dalam memahami materi ini. Nah, dari situlah saya ter apa ya tersentil untuk ibaratnya mengikuti mengambil jurusan pendidikan fisika gitu. Selain dari kesukaan saya dalam hal numerasi dan juga aktivitas saya sebelumnya pernah mengikuti Olimpiade Matematika dan Fisika gitu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Nah, untuk sekarang enggak kak, sudah cukup. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan ya. Boleh dipertahankan ya. Yang penting tetap dipertahankan. Hati-hati, tenang-tenang. Secara overall udah bagus dan udah menarik untuk diikuti dan didengarkan. Lalu kemarin waktu review esai ikut UASA atau baru ikut yang ini? Baru ikut yang ini Kak. Kalau esai itu pure buat sendiri.
Ah, well done. Bagus sih kalau kayak gitu. Oke, Kemarin belum tahu ini UASA. gimana? Kemarin Belum. nggak dapat info tentang UASA ini, Kak. Ah, ya it's okay, no problem sih. Kemarin kita juga ada review gratis, tapi overall udah bagus ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua. Improvementnya itu apa? Improvisasinya tinggal sesuai yang aku saranin lagi. Sama tolong belajar soal kurikulum universitas kamu. Kemudian kayak tanya cutting deh. Semester satu tuh mata kuliah apa, berapa SKS. Semester 2, Hmm. semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7. Terus misalnya butuh berapa SKS sih buat ambil skripsi gitu. Iya, Nah, Kak. kamu kan mau ambil pengembangan aplikasi ya, itu kira-kira pakai metode apa gitu. Jadi kayak apa ya namanya? Meskipun kita belum tahu itu ditanya atau enggak, tapi lebih baik kita siapin aja. Gitu. Iya, Karena kamu kan udah nyinggung kamu anak kir, nah bisa aja dosennya itu nanya-nanya ke arah sana. Karena kamu dianggap sudah mengetahui soal metode penelitian ya, gitu. sebelumnya udah pernah bikin aplikasi juga, Kak. Nah, itu bisa nanti dari sana berangkatnya ya. Ya, Kak. Oke, good. Well done, Ulil. Terima kasih banyak. Sukses selalu dipertahankan ya belajarnya. Ya, terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Salam. Izin camp. Iya, Kak. Oke, masih ada satu lagi ya. Valin. Valin mana ya? Boleh resen? Oh, ya oke nih Mbak Valin. Oke, well done. Oke, saya kasih co-host. Dan Mbak Valin boleh ngerekam. Silahkan. Caranya gimana, Kak? Ini saya udah kasih co-host. Di situ ada di bawah yang bulat-bulat. Bulat. Oke. Ketemu? Ya, sudah. Ya, coba ini direkam.